Female Beauty. Cantikan berasal dari dalam diri. Paid Female Beauty akan melakukan audit manajemen terhadap pemasaran. Di sini yang dimaksud audit manajemen. Fungsi pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Tahapan audit manajemen terdiri dari: pertama, audit pendahuluan; kedua, review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan; ketiga, audit lanjutan; keempat, pelaporan. Peranan anggota dalam audit manajemen. Fitriyanti sebagai auditor 1 dan staf pemasaran. Fitria Nur Indahsari sebagai auditor 2 dan staf pemasaran. Dewi Erem Anggrani sebagai manajer divisi pemasaran. Fani Fatimatus Zahro sebagai SPV divisi pemasaran. Leonardus Chandra Arifan sebagai staf pemasaran sekaligus kameramen. Auditor memasuki ruangan. Selamat pagi, saya Dewi sebagai manajer pemasaran di sini. Ini SPV saya. Perkenalkan, saya SPV pemasaran, saya Fani Fatimatus Zahro. Saya sebagai auditor, nama saya Gati. Ini saya. Nama saya Fitria Nur Indahsari. Ya, santai. Selamat juga ya. Silakan duduk. Oke, makasih ini. Tahap 1, audit pendahuluan. Oke, hari ini kita mulai ya untuk meetingnya auditor ini. Oke. Boleh dijelaskan profil perusahaan Anda? Perusahaan kami ini namanya yaitu PT Female Beauty. Perusahaan kami ini bergerak di bidang kecantikan dan tahun berdirinya itu tahun 2021. Kita ada nama brand juga, brand kami itu namanya Magic Cosmetic. Untuk saat ini apa saja produk yang bisa kita Produknya sudah berkembang, ada sepaket skincare seperti krim malam, krim pagi, krim toner, facial wash, sabun berat, terus ada lipstick. Siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan? Saya sih, karena saya selalu manajer pemasaran dan saya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tim saya. Terus untuk ini jelaskan apa aja tanggung jawab tetap masalah Anda ini? Pertama ini yaitu mengelola, memantau dan mengawasi kampanye atau iklan pemasaran. Kedua, memantau dan mengawasi reseller kami. Ketiga, merespon kebutuhan pelanggan kami. Bisa tolong jelaskan selama ini bagaimana 3 tanggung jawab tersebut? Dari dalam segi kampanye iklan, yang pertama kami mengelola iklan tersebut semenarik mungkin secara teks kampanye dan gambar produknya agar menarik konsumen. Yang kedua, mensetting iklan tersebut di berbagai media internet seperti IG dan website serta TikTok dan lain-lain. Dalam segi reseller, mengawasi dan memantau sales dalam menawarkan produknya dan melaporkan hasilnya seperti apa laporan dari perusahaan. Dalam segi kebutuhan pelanggan, kami juga memberikan informasi produk dengan detail, bagaimana kegunaan dan manfaatnya, memberikan layanan yang terbaik, dan menyediakan tempat saran dan kritik dari konsumen. Untuk strateginya pemasaran perusahaan ini seperti apa ya? Perusahaan kami memiliki strategi dari reselling, yaitu penjualan secara langsung, dan internet marketing penjualan secara online. Terus hasilnya itu bagaimana strategi pemasaran tersebut? Banyaknya konsumen kami mulai mengenali produk atau brand kami. Lalu untuk tipe pemasaran seperti apa yang lebih disukai oleh konsumen? Konsumen banyak menyukai tipe pemasaran secara langsung atau direct selling, dikarenakan dalam penjualan langsung seringkali konsumen ini mendapatkan sampling atau tester. Terus tipe pemasaran yang disukai konsumen itu sudah dijalankan dengan baik atau belum? Untuk saat ini sudah dijalankan, namun masih ada kendala di bagian sales. Tahap 2, review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan. Kendala seperti apa itu? Kalau mau dijelaskan secara detail. Akhir-akhir ini saya mendapatkan laporan bahwa sales jarang datang ke reseller atau toko untuk
Baik. Pekan ini boleh kami bawa buat untuk diskusi lagi? Ya, boleh. Lalu untuk saya setelah baca berkas ini, selain itu apakah ada kendala lain selain berkas ini? Mengenai permasalahan di iklan sih Ibu, hasil iklan itu tidak begitu efektif, bahkan biaya yang dikeluarkan melebihi ketentuan dari perusahaan. Baik, meeting ini boleh kami tutup ya, karena selesai kami mau diskusi terlebih dahulu. Ya, Makasih ya. Tahap 3. Audit lanjutan. Auditor sedang berdiskusi membahas problem dan solusi. Tahap 4. Laporan. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kami menemukan 2 rekomendasi untuk yang sales sama iklan. Nah, untuk yang sales akan saya sampaikan. Untuk yang sales, kami menyarankan untuk adanya memakai aplikasi Aksen online. Nah, di situ nanti si sales akan melakukan foto reseller. Itu foto tersebut sudah tertera jam, tanggal, sama lokasinya, dan itu untuk menyalakan GPS-nya untuk menyalakan memakai aplikasi Aksen tersebut. Nah, sedangkan untuk pelaporan hasil aktivitasnya juga di aplikasi tersebut. Ini kami membaca adanya akar masalah penjualan iklan maksudnya yang kurang tepat. Karena iklan di website itu juga terdapat settingan nilai yang ingin dijangkau data pasarnya. Kami membaca tidak efektifnya pasar itu yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Seharusnya departemen pemasaran men-setting target pasarnya di kalangan anak remaja berusia 17 tahun ke atas sampai di kalangan ibu muda dan sosialita. Dari sana iklan tersebut itu juga targetnya dan biaya yang dikeluarkan akan lebih bervariasi. Baik, terima kasih atas rekomendasi dari Ibu Auditor. mungkin kedepannya akan saya terapkan dari saran-saran Ibu untuk saya terapkan di karyawan saya di tim pemasaran ini. Baik, ini kami tutup karena kami juga sudah menyelesaikan tugasnya. Terima kasih ya. Kerjasama juga ya. Manajer mengadakan meeting dengan karyawan divisi pemasaran untuk membahas hasil audit manajemen. Selamat siang. Di sini saya akan mengajak kalian untuk meeting membahas hasil rapat dengan audit tadi. Dan saya setuju dengan rekomendasinya dari auditor. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan kepada kalian dari problem masalah bagian absensi pada saat sales berjualan, dan kita akan menerapkan sistem absensi online dengan cara berfoto selfie yang mana dalam foto tersebut nantinya akan ada tanggal, jam, dan lokasinya. Dalam aplikasinya tersebut juga harus melaporkan hasil aktivitasnya saat berada di salesnya. Itu untuk absensinya kita menggunakan HP pribadi atau gimana? Oh tidak, nantinya perusahaan akan menyediakan fasilitas HP kantor, jadi para sales tidak perlu menggunakan HP pribadinya. Untuk Mas Leo, nantinya saya akan berikan tanggung jawab penuh untuk koordinasi dengan para sales mengenai absensi online. Apakah data tersebut bisa dibawa pulang atau gimana? Atau pengumpulannya gimana? Untuk HP kantor tidak boleh, karena HP hanya digunakan pada saat jam kerja saja. Setelah waktunya pulang, HP akan digunakan kembali. Oke, baik Bu, saya akan melaksanakan tanggung jawab tersebut sebaik-baiknya. Untuk masalah yang kedua akan dijelaskan oleh Bu Fani. Jadi, untuk masalah yang kedua ini yaitu iklan. Selama ini perusahaan membuat setting iklannya di semua kalangan masyarakat tanpa memfilter target pasarnya, yang menyebabkan bengkaknya sebuah biaya yang dikeluarkan sangat besar. Maka dari itu, solusi dalam untuk iklan selanjutnya yaitu men-setting target pasarnya di kalangan anak remaja berusia 17 tahun ke atas sampai kalangan ibu muda dan sosialita. Dari sana, iklan lebih tertuju
akan saya sampaikan kepada bagian iklan. Baik, apa ada pertanyaan atau sudah paham semua? Tidak ada. Baik, sekian saya tutup meeting hari ini. Terima kasih untuk menonton semuanya. Manajemen sudah menerapkan hasil audit di divisi pemasaran, sehingga kendala-kendala sudah tidak ada lagi. Selesai atau terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.